Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Erika Amelia dari kelas 2 PJKR dengan nomor NPM 2110631070162. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi pendidikan jasmani dan olahraga. Pendidikan jasmani adalah pendidikan yang paling penting dalam proses pendidikan, yang artinya pendidikan jasmani bukan hanya dekorasi atau ornamen, tetapi pendidikan jasmani adalah bagian yang terpenting dalam pendidikan. Melalui pendidikan jasmani diarahkan dengan baik anak-anak akan mengembangkan keterampilan yang berguna bagi pengisian waktu senggang. Tujuan pendidikan jasmani yang membina sekaligus mengembangkan potensi anak baik dalam aspek fisik, mental, sosial, emosional, dan moral. Singkatnya, pendidikan jasmani bertujuan mengembangkan potensi setiap anak setinggi-tingginya, yaitu meliputi ranah kognitif, psikomotor, dan afektif. Dalam pendidikan jasmani ada 3 tujuan. Yang pertama ada memahami pengertian pendidikan jasmani dari beberapa ahli, dan yang kedua ada memahami pengertian pendidikan jasmani dan olahraga, dan yang ketiga ada memahami adanya hubungan antara pendidikan jasmani dan olahraga. Nah, yang pertama ada konsep-konsep pendidikan jasmani dan olahraga, yaitu pendidikan jasmani merupakan bagian integral dari sistem pendidikan secara keseluruhan. Oleh karena itu, pelaksanaan pendidikan jasmani harus diarahkan pada pencapaian tujuan pendidikan tersebut. Tujuan pendidikan jasmani bukan aktivitas jasmani itu sendiri, tetapi untuk mengembangkan potensi siswa melalui aktivitas jasmani. Persepsi yang sempit dan keliru terhadap pendidikan jasmani akan mengakibatkan nilai-nilai luhur dan tujuan pendidikan yang terkandung di dalamnya tidak akan pernah tercapai. Orientasi pembelajaran harus disesuaikan dengan perkembangan anak, isi dan urusan materi, serta cara penyampaiannya harus disesuaikan sehingga menarik dan menyenangkan. Sasaran pembelajaran ditujukan bukan hanya mengembangkan keterampilan olahraga, tetapi perkembangan pribadi anak seutuhnya. Konsep dasar pendidikan jasmani dan model pengajaran pendidikan jasmani yang efektif perlu dipahami bagi orang hendak mengajar pendidikan jasmani. Yang kedua ada pendidikan jasmani dan olahraga. Yang pertama ada pendidikan jasmani dan yang kedua ada pendidikan olahraga. Pendidikan jasmani dibagi menjadi 3, yaitu ada sosialisasi jasmani. Yang kedua ada menekankan penguasaan keterampilan. Dan yang ketiga ada menekankan perkembangan kepribadian menyeluruh. Dan pendidikan olahraga terbagi menjadi 3. Yang pertama ada sosialisasi atau mendidik ke dalam olahraga. Dan yang kedua ada mengutamakan penguasaan keterampilan berolahraga. Dan yang ketiga ada menekankan penguasaan teknik dasar. Nah, yang ketiga ada hubungan olahraga dan pendidikan jasmani. Dalam memahami arti pendidikan jasmani, kita harus juga mempertimbangkan hubungan antara bermain dan olahraga sebagai istilah yang lebih dahulu populer dan lebih sering digunakan dalam konteks kegiatan sehari-hari. Pemahaman tersebut akan membantu para guru atau masyarakat dalam memahami peranan dan fungsi pendidikan jasmani secara lebih konseptual. Bermain pada intinya adalah aktivitas yang digunakan sebagai hiburan. Kita menggantikan bermain sebagai hiburan yang bersifat fisikal yang tidak kompetitif, meskipun bermain tidak harus selalu bersifat fisik. Jadi, dari beberapa hal di atas saya berpendapat bahwa pendidikan jasmani
dapat berdampingan atau sejajar dengan olahraga, di mana saya memandang dan beberapa aspek seperti halnya pendidikan jasmani yang benar dan olahraga yang benar akan memberikan sumbangan yang sangat berarti terhadap pendidikan anak secara keseluruhan. Hal nyata yang diperoleh dalam pendidikan jasmani dan olahraga adalah perkembangan yang lengkap, meliputi aspek fisik, mental, emosi, sosial, dan moral. Saya percaya bahwa pendidikan jasmani dan olahraga merupakan wahana yang paling tepat untuk membentuk manusia seutuhnya. Terima kasih. Sekian penjelasan pendidikan jasmani olahraga dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.